Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya Sobat Trainer. Ketemu lagi dengan saya, Dodi Aresta. Rekan-rekan semua, Sobat Trainer semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang targeting. Kenapa? Tanpa adanya target sales bagi seorang entrepreneur, maka semua impiannya pudar, buram semuanya. Dalam tayangan ini kita akan bahas tentang targeting. Baik Sobat Trainer semuanya, dalam pembahasan target ini yang paling penting adalah bagaimana kita mempunyai impian yang besar untuk membesarkan bisnis kita. Sehingga ketika bisnis itu ingin sebesar apa, kemudian kita turunkan menjadi target-target sales yang spesifik, measurable, achievable, kemudian realistis, dan time bound, punya deadline, jangka waktu tertentu. Ini penting. Sebagaimana mungkin saya ceritakan sedikit tentang kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah seorang pebisnis di zaman Nabi. Ketika beliau hijrah, pasca beliau masuk Islam, kemudian Nabi memerintahkan dia untuk pergi ke Madinah. Ketika beliau berangkat beserta rombongannya, saat itu dijegat oleh para pemuka Quraisy. Kemudian diancam, kalau Anda pengen selamat, tinggalkan semua harta Anda, kecuali yang ada di badan Anda sendiri. Silakan Anda pergi dengan meninggalkan semua perbendaharaan yang dia punya. Sebagai catatan bahwa beliau ini betul-betul miliarder saat itu. Triliuner bahkan. Jadi kemudian semua harta bendanya ditinggalkan. Bahkan istrinya saat itu memilih untuk stay di Mekah sehingga tidak menemani beliau pergi ke Madinah. Lalu apa yang terjadi? Dengan visi jangka panjang bisnisnya, beliau punya visi yang menembus batas dimensi keduniawian. Beliau ingin menginfakkan mayoritas hartanya, sebagian besar hartanya untuk membantu Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di dunia Islam itu sendiri. Khususnya di Madinah dan seantero Jazirah Arab. Tentunya ini sebuah impian yang sangat besar. Singkat kata, beliau sampailah kemudian ke Madinah. Beliau sampai dan beliau memang ditugaskan oleh Nabi untuk mengecek beberapa jenis pasar yang ada di Madinah saat itu untuk melakukan survei pasar. Saat itu Abdurrahman bin Auf hanya punya harta senilai 7 dirham. 7 dirham saja ada di kantongnya. Itu mungkin sekitar 300.000 rupiah. Bayangkan, beliau berjalan kaki dari Makkah menuju Madinah. Itu kurang lebih 500 km dan tidak ada tumbuh-tumbuhan yang rindang yang menaungi di perjalanan itu. Kalau teman-teman pernah umroh atau haji ke Saudi, itu perjalanan Makkah Madinah semuanya gunung-gunung batu, gurun pasir di mana sangat panas orang untuk jalan kaki. Dan beliau adalah seorang triliuner. Triliuner, orang-orang yang punya harta yang sangat banyak. Tapi saat itu dia sampai di Madinah hanya berbekal 300.000. Sisa uangnya tinggal 300.000 rupiah saja. Ini yang menarik. Kemudian apa yang terjadi? Dalam waktu 7 hari, dalam waktu 1 pekan saja, ternyata Abdurrahman bin Auf ini sudah memiliki seorang istri. Singkat kata, dalam sebuah riwayat hadis, Nabi menegur beliau, "Oh Abdurrahman, ini siapa?" gitu kan. Kemudian Abdurrahman bilang, "Ini istri saya Nabi." "Loh, kapan nikahnya? Kok tidak pernah diinfokan ke saya kalau Anda menikah?" gitu kan. "Oke, silakan potong kayak 1 atau 2 kambing untuk merayakannya supaya teman-teman kita nih, sahabat-sahabat kita tahu kalau Anda sudah nikah." "Baik, wahai Nabi. Terus kemarin ini kamu baru datang 1 minggu, tapi kemudian udah bisa nikah. Dengan apa maharnya?" Abdurrahman bin Auf kemudian cerita bahwa mahar yang saya berikan berupa emas sebesar 1 buah kurma. Jadi bayangkan 1 buah kurma segini ya. Itu lebih dari 10 gram pasti. Bisa 100 gram isinya. Gitu. Jadi sangat besar. Dalam waktu 1 pekan dari modal 300.000. Bayangkan. 300.000 dia punya emas puluhan gram yang dimiliki sama dia.
Jadi luar biasa. Kenapa? Karena beliau punya visi, target yang besar untuk memajukan bisnisnya. Lalu apa bisnis yang dilakukan oleh beliau gitu kan, sehingga dalam waktu 1 pekan bisa dapat emas sebesar buah kurma. Ini yang menarik. Jadi dari banyak informasi saya dapatkan dari para ustadz, ceramah-ceramah gitu ya, dari riwayat yang ada, ternyata banyak sekali bisnis yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dari mulai menjual kekang kuda, alat-alat pertanian, yogurt, susu, ya ibaratnya sembako kalau zaman sekarang, alat-alat tani, sampai jualan jasa itu beliau lakukan. Yang menarik dari jualan jasanya adalah yang saya pahami, beliau jual beli kendaraan saat itu. Yaitu apa? Ada kuda, ada unta gitu ya. Itu dia jual. Ada keledai. Dari mana modalnya? Dengan 300.000 tadi. Bukan dengan 300.000 tadi, itu tadi. Namun ketika dia survei pasar, dia lihat, oh, cara orang sini menjualnya itu masih terlalu biasa. Nah, kemudian beliau menawarkan jasanya kepada salah satu pedagang tadi ya, ternak tadi, kambing, unta atau apa. Boleh nggak kalau saya jualkan, kemudian kelebihannya bisa buat saya. Ini kamu jual berapa? Katakanlah, oh ini 1 dinar. Baik, kalau saya jual lebih dari 1 dinar, boleh nggak lebihnya buat saya? Katakan seperti itu. Apa yang terjadi, teman-teman semuanya? Karena Abdurrahman bin Auf tahu, sangat paham tentang spesifikasi kendaraan. Kalau zaman sekarang ini kayak spesifikasi mobil lah ya. Mobil bekas, mobil baru, itu kekurangannya ada di mana aja, hebatnya ada di mana. Sama juga seperti itu. Ada kuda yang rasnya bagus, kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, dia paham itu speknya. Tapi ternyata dijual dengan sangat murah. Kemudian bilang, oke, boleh saya bantu jual? Boleh, silakan. Kemudian dengan skill salesmanship-nya yang luar biasa, tentu dengan senyum, salam, sapa gitu kan. Kemudian juga dengan margin yang dia ambil dengan nggak terlalu besar, itu dalam waktu singkat bisa habis perlahan-lahan stok yang ada di situ. Dari situlah dia dapat komisi penjualan yang justru lebih besar daripada modal yang tadinya dijual oleh si penjual sebelumnya. Katakan misalnya 1 dinar, kemudian dia bisa laku jual 3 dinar, dapat dia 2 dinar. Bayangkan, dalam waktu singkat, makanya sangat tidak aneh, dalam 1 pekan beliau bisa nikah dengan mahar emas sebesar buah kurma. Itu baru maharnya aja, bayangkan. Pasti kan ada seserahannya ya, kalau zaman now ini gitu kan. Di zaman dulu juga ada seserahannya. Jadi tentunya aset dia jauh lebih besar daripada sebutir kurma tadi. Bayangkan rekan-rekan semua. Kenapa ini terjadi? Karena dia punya target bisnis yang jelas apa yang harus dilakukan day by day-nya. Setiap harinya, setiap pekannya targetnya seperti apa, setiap bulannya seperti apa, setiap tahunnya seperti apa. Makanya tidak heran bahwa kemudian Abdurrahman bin Auf dalam waktu 1 tahun sudah menjadi orang terkaya di Madinah. Bayangkan. Bahkan dalam waktu 6 bulan dia menjadi orang kaya ketiga di Madinah. Ini adalah karena dia punya target bisnis yang jelas. Sehingga dalam waktu yang singkat, dalam 1 tahun saja, beliau bisa menjadi orang yang terkaya di Madinah. Lalu bagaimana dia membreakdown target-targetnya tersebut? Kita akan coba bahas dalam episode selanjutnya bagaimana target bisnis itu dilakukan sehingga kita bisa memiliki target harian, pekanan, bulanan, semesteran, bahkan sampai tahunan. Kita akan bahas di episode selanjutnya. Baik, rekan-rekan Sobat Planner, demikian dari saya, Dodi Arisya Afriana. Sampai ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Terima kasih.